Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah in huwa illa wahyun yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyakirin was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah sejukkan hati kita, Allah meluangkan waktu kita, dan Allah ringankan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dengan satu tujuan, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat jerih payah beliau, susah payah beliau, dan juga tangis dan tawa beliau dalam perjuangan, sehingga sampailah Islam itu kepada kita, sampailah risalah ini kepada kita, sehingga kita dapat terbebas minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang penuh dengan iman dan Islam. Dari mimbar yang mulia ini, tak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya, karena hanya takwalah satu bekal kita yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an ketika kita diperintahkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian untuk perjalanan panjang kalian, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita pada saat ini melalui satu media, kita bisa melihat bagaimana keadaan kita pada saat ini, bagaimana keadaan di sekitar kita pada saat ini. Belum lama kita mendapatkan satu kabar yang menghebohkan, seorang ulama kita, seorang ulama yang sangat kita cintai, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah menjadi takdir Allah. Hampir saja ulama tersebut tidak bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini, tapi karena takdir Allah berkata lain, maka sampai saat ini beliau masih dalam keadaan yang bisa kita temui dan masih bisa kita dengar ceramah-ceramahnya. Dari apa kita bisa mengetahui itu? Semua hanya satu kata yang mewakilinya, media. Dan sebagaimana yang dicantumkan dalam materi khutbah pada Jumat ini, medsos sebagai lahan dakwah, maka khatib akan mencoba mengambil satu hadis Rasul
khutbah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, kata Rasul, walaupun hanya satu ayat. Seorang syekh ditanya, wahai syekh, tolong terangkan kepada kami tentang makna sesungguhnya dari hadis Rasulullah, balighu anni walau ayat. Apakah setiap yang kita sudah ketahui itu boleh kita sampaikan, ataukah kita harus memahami dulu baru kita boleh menyampaikan? Maka dijawab oleh syekh, yang pertama, di situ ada kata balighu anni, sampaikan dariku. Maka kalau dikatakan sampaikan dariku, kata Rasulullah, berarti harus betul-betul kita pahami bahwa itu datangnya dari Rasulullah. Kalau itu tidak datangnya dari Rasulullah, maka harus kita cari tahu, harus kita betul-betul lihat sumbernya. Yang kedua, di sana dikatakan ada baligh, sampaikan. Maka kalau kita sudah diperintahkan sampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui. Maka saat ini yang lagi marak dan yang lagi digandrungi oleh kebanyakan orang adalah media sosial. Maka mari sama-sama kita gunakan media sosial yang kita miliki sebagai lahan dakwah kita. Karena percuma kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya YouTube, tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai lahan dakwah kita. Karena sebagaimana kata Rasulullah di dalam satu hadis, barang siapa yang menunjukkan satu jalan kepada kebaikan dan diikuti oleh orang lain dan dilakukan oleh orang yang melihatnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi mari kita gunakan media sosial kita gunakan handphone kita. Jangan hanya kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Karena sesuatu yang sia-sia itu tidak disukai oleh Allah. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa inna syaitana li rabbih kafura. Sesungguhnya perbuatan yang sia-sia itu adalah satu bagian dari perbuatan setan. Dan setan itu betul-betul ingkar kepada Tuhannya. Jadi mari sama-sama kita gunakan media sosial kita untuk betul-betul sebagai lahan dakwah kita. Tapi jangan hanya kita cuma berbicara di situ. Karena di dalam dakwah bil lisan itu masih di bawah daripada dakwah bil arkan. Dakwah dengan lisan, dengan tulisan dan dengan apapun itu masih di bawah daripada dakwah yang betul-betul kita sudah lakukan. Sebagai contoh, kita buat di dalam akun Instagram kita, ayo kita melaksanakan sholat Jumat. Sebentar lagi azan akan berkumandang, tapi pada saat itu kita juga belum ada di masjid. Dakwah lisannya, dakwah tulisannya sudah benar, tapi dakwah yang dilakukan dengan perbuatannya yang belum benar. Jadi mari kita selaraskan antara dakwah kita dengan lisan dan juga dakwah kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena Allah sudah menyinggung kita di dalam surah As-Saff. Allah katakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata-kata tapi engkau tidak mau melakukan? Kabura maqtan indallah. Sesungguhnya itu adalah keingkaran di sisi Allah. Karena kita hanya menyampaikan saja tapi kita tidak mau melakukan. Maka mari sama-sama kita selaraskan antara apa yang kita sampaikan dan apa juga yang kita lakukan. Kalau kita mengajak manusia untuk menuju kepada masjid, untuk meramaikan masjid, mari kita juga sudah ada di dalam masjid tersebut.
Jangan sampai kita meminta orang untuk sholat tapi kita juga masih enggan untuk sholat. Kita meminta kepada manusia untuk berjamaah di masjid tapi kita juga malas untuk berjamaah di masjid. Ini tidak sesuai antara yang dikatakan juga dengan yang dilakukan. Maka sama-sama kita selaraskan apa yang kita sampaikan di media sosial kita dengan apa yang kita lakukan di alam nyata kita. Karena media sosial itu kita tidak bisa meraba. Kita tidak tahu siapa yang membaca apa yang kita tuliskan. Kita tidak tahu kepada siapa sampai informasi yang kita berikan. Kalau informasi yang kita berikan itu sudah layak untuk disampaikan, maka sampaikan. Tapi kalau informasi yang kita mau sampaikan itu belum layak kita sampaikan, tahanlah. Tahanlah diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak benar. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali sama kita renungi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak menyukai apa yang kita katakan tapi kita tidak lakukan. Mari sama kita renungi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu Allah akan tulis. Allah selalu mengintai kita melalui dua malaikatnya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang memang Allah tidak sukai. Allah selalu memperhatikan apa yang kita perbuat dan kita katakan. Allah selalu tahu apa yang terjadi hari ini, yang terjadi besok, dan yang terjadi 1 tahun yang akan datang. Allah sudah menggariskan itu semua. Maka dari itu sama kita menjaga diri kita, sama kita menjaga keluarga kita daripada api neraka. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Karena Allah tegas mengatakan di situ kita harus menjaga diri kita. Jaga diri kita dulu baru kita jaga orang lain. Karena kalau kita belum menjaga diri kita, bagaimana kita mau menjaga orang lain? Nyatakan diri kita dulu selamat dari api neraka baru kita selamatkan orang lain. Jangan kita belum tentu selamat dari api neraka kita mau menyelamatkan orang lain. Ibarat kata pepatah, kita belum bisa berenang tapi kita mau mencoba orang untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Maka yang terjadi kita tenggelam dan orang tadi pun tenggelam. Maka yakinkan diri kita, pastikan diri kita terselamatkan dari Allah dari azab nerakanya. Makanya di dalam Al-Quran kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya yakin kita yang di sini seluruhnya menghafal doa tadi. Kita seluruhnya di sini menghafal doa yang memang sangat luar biasa artinya. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kita minta kepada Allah kebaikan di akhirat, dan yang terakhir kita minta kepada Allah dihindarkan dari azab neraka. Ini selalu kita baca di dalam setiap sholat-sholat kita. Selesai sholat kita mendoakan itu. Tapi kalau kita minta seperti itu, sedangkan yang kita lakukan tidak menuju keselamatan dari neraka, maka itu sama saja dengan kita berkata tapi kita tidak melakukan. Kita minta sama Allah dihindarkan dari neraka tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke dalamnya. Maka sama kita introspeksi diri kita masing-masing, terutama saya selaku khotibah menyampaikan di sini. Mari sama-sama kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah katakan itu dijamin ke dalam neraka. Dan kita kejar kegiatan-kegiatan atau amaliyah kita yang itu Allah ada jaminkan masuk ke dalam surga. Karena di akhirat nanti pilihan hanya ada 2. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihannya cuma kalau tidak masuk surga, dia masuk neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka dari itu kita siapkan pilihan kita dari sekarang.
Kita siapkan pilihan kita ketika di dunia. Apakah kita menginginkan masuk ke dalam neraka atau kita ingin selamat darinya? Karena kalau kita selamat dari neraka, maka berarti kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat membuka hati kita, dapat membuka semua kesadaran kita bahwa kita sebagai hamba yang lemah selalu memintakan kepada Allah untuk selalu berada di dalam jalurnya. Karena sebagaimana Allah katakan, apabila aku telah tunjuki satu hamba, tidak ada satupun yang akan dapat memiringkannya atau menggesernya ke arah yang tidak baik. Tapi apabila satu hamba sudah menggeserkan ke arah yang tidak baik, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menggeserkannya kepada kebenaran. Mungkin ini yang bisa Khatib sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma ayatul ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.